Puji nama Tuhan, Shalom Cornerstone. Sekali lagi Shalom Cornerstone. Haleluya. Teman-temanku yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia, kita punya Tuhan yang baik. Boleh sama-sama kita lambaikan kedua tangan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita sore malam hari ini. Sama-sama kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Bapa seperti Engkau. Tuhan kami yang setia, Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang selalu ada untuk setiap kami. Sore malam hari ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu Tuhan, untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Kami rindu Bapa untuk selalu dekat kepadamu Tuhan. Hari ini kami buka hati kami Tuhan, Engkau yang ajarkan kami selalu Tuhan, untuk selalu berpengharapan hanya kepadamu Tuhan, dan selalu bertekun, berdoa dan berpengharapan kepada Engkau. Engkau yang berkati kami Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami sore malam hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama buka hati kita, kita katakan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan indah. Sekali lagi katakan, ajarku, ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, selalu buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi teman-temanku, dengan kesungguhan hatimu katakan, ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, Kau tetap setia Tuhan. Ingatkan aku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu teman-temanku, katakan, Tuhan tak pernah gagal.
Balik kita sore malam hari ini teman-temanku, dengan memuji Dia, dengan meninggikan namanya. Oh kami sembah Engkau setia Tuhan, oh Engkau baik. Terima kasih Bapa, oh haleluya. Sungguh kami bersyukur. Mungkin terkadang kami tidak mengerti jalan-Mu Tuhan. Tapi hari ini Bapa, kami kembali diingatkan bahwa Engkau Tuhan kami yang setia. Engkau Tuhan kami yang mengerti setiap kami, setiap persoalan yang sedang kami lalui Tuhan. Dan karena itu hari ini kami mau sama-sama berserah. Kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang ajarkan setiap kami Bapa untuk selalu bertekun Tuhan dalam Engkau. Untuk selalu berpengharapan hanya kepadamu Tuhan. Kami mau buka hati kami. Oh kami sembah, kami puji Engkau. Terima kasih Bapa, oh Engkau setia. Rancangan-Mu Tuhan selalu indah. Oh terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Oh Engkau Tuhan kami yang tak akan pernah gagal, tak akan pernah Tuhan meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Oh sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Ajar kami terus Tuhan untuk berdiam di kaki-Mu, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami Bapa. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji-Mu Yesus. Karena di dalam pujian dan penyembahan kami, Tuhan hadir. Tuhan melawat setiap kami. Kau memberikan kami kekuatan Tuhan. Kau memberikan kami pengharapan. Sungguh Kau yang terindah Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis
di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sama-sama nyanyikan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sama-sama nyatakan iman kita, teman-temanku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa. Katakan Tuhan kita yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup kami. Sungguh kami cinta Engkau Yesus, lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Kami sembah, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sama-sama bangkit berdiri, teman-temanku. Kita angkat sembah kita. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja.
Kau, ya Allahku. Tiada lutut tak bertelut. Sungguh kami mau menyembah-Mu Yesus. Kau Tuhan dan Raja kami. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku menyembah Yesus. Mari sama-sama nyatakan, Engkaulah Tuhan Yesus. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Namasi, Yesus, Kau Tuhan dan Raja kami. Oh Yesus, Tuhan Yesus. Oh sembah Dia, puji namanya. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus, kami menyembah-Mu pada malam hari ini Tuhan. Karena inilah kerinduan kami, inilah hati kami Tuhan. Hati yang rindu untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu di setiap hari kami Tuhan. Di setiap nafas kami Bapa. Oh mari sama-sama kita sembah Dia teman-temanku. Mari kita puji Tuhan kita. Mari kita tinggikan Tuhan kita yang sungguh baik. Oh irana nama shikaya nama shikaya. Oh Yesus. Oh irana nama shikaya irana nama shikaya. Oh Yesus, inilah sembah kami, inilah pujian kami, kerinduan setiap hati. Oh hanya bagimu, hanya bagi nama-Mu. Yesus, hanya Kau yang ditinggikan. Oh Ramasikaya Ramasikaya. Oh kami tinggikan Engkau, kami sembah nama-Mu Yesus. Ramasikaya Ramasikaya Ramasikaya. Hanya nama-Mu Yesus, hanya nama-Mu Tuhan. Kau memberi pengharapan, Kau memberi kekuatan. Kami rasakan damai dan sukacita di dalam hadirat-Mu yang
hadirat-Mu menjamah, hadirat-Mu memenuhi hati kami. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami mau katakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, oh terima kasih Bapa, oh Engkau sungguh baik Tuhan. Oh ramasikaya ramasikaya oh kekuatan kami hanya dari-Mu saja, pengharapan kemenangan, sukacita, damai sejahtera kami temukan hanya di dalam-Mu. Oh Yesus, kami bersuka cita, kami punya pengharapan, kami punya kekuatan yang hanya datang dari-Mu saja Tuhan. Dan kami rasakan hadirat-Mu bertahta pada malam hari ini. Kami rasakan penyertaan-Mu memenuhi setiap kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita teman-teman. Tuhan Yesus selalu hadir beserta dengan kita. Di setiap keadaan, di setiap jalan. Kau selalu menyertai kami Yesus. Dan kami mau bersuka, kami mau bersuka, memuji-Mu Tuhan. Oh Yesus, we rejoice in your home. We rejoice in your home. Kau pengharapan, Engkau sukacita. Oh Yesus, Yesus, kami bersuka Bapa. Oh Yesus. Sungguh tiada Allah Tuhan selain Engkau Bapa. Kau yang melindungi kami, Kau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Di dalam badai, di dalam setiap rintangan, kami percaya kami bisa berjalan bersama dengan Kristus. Kami percaya Tuhan memberikan kami pengharapan. Maka Engkau yang terindah Tuhan, melebihi segalanya Bapa. Mari Engkau yang percaya, sama-sama kembali angkat tanganmu teman-temanku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada tak bertalu menyembah-Mu Tuhan. Menyembah Yesus Tuhan kami.
lagi. Teman-teman sendiri katakan, ku sembah Kau. Semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sama-sama angkat tangan kita. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu, setiap lutut bertelur menyembahmu Tuhan, Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku menyembahmu, Engkaulah Yesus. Mari sama-sama nyatakan, Engkaulah Yesus Tuhan kami, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Oh, sungguh kami bersuka di dalam pengharapan-Mu Tuhan. Dan kami akan melompat memuji-Mu lebih tinggi lagi di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan. Amin. Amin. Teman-temanku yang bersuka cita boleh kasih tos kanan kiri. Haleluya. Hari ini kita mau sama-sama lebih lagi bersuka dalam Tuhan. Amin. Woo. Oh. Sama-sama kita mau katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
kemuliaan, segala hormat hanya bagi Tuhan kita. Namanya siapa teman-teman? Sekali lagi siapa namanya? Yes, haleluya. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan teman-teman. Come on. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Sama-sama yang mau menari. Ku kan menyanyi, ku kan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih, yang ku layani. Sama-sama angkat tanganmu goresan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Sama-sama yang mau nyanyi tuh buat Tuhan. Ku kan menyanyi, ku kan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih, yang ku layani. Sekali lagi boleh angkat tanganmu goresan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, sama-sama sembah. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Sebab sore hari ini segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Amin teman-teman. Yang mau lebih lagi boleh tepuk tanganmu tinggi-tinggi. Come on. Ini setiap kami Tuhan, anak-anakmu, kami mau setia terus menyembahmu, memujimu selama kami hidup. Yang sepakat boleh angkat kedua tanganmu teman-teman. Ini mazmurku, pujian bagimu, persembahan hatiku. Tuhan, ini syukurku, ku naikkan hanya bagimu. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, mengikutmu selalu. Sekarang boleh angkat kedua tanganmu. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku dan habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Bukan setia mengikutmu selalu. Yang mau setia, bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang maha besar bagi setiap kami. Mari yang percaya sama-sama berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yuk. Mari tepuk tangan yuk. Kita percaya nama Yesus adalah nama yang berkuasa atas hidup kita. Amin.
semuanya yuk angkat tanganmu yuk. Dalam namanya yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Dia Tuhan yang besar. Mari sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan oleh apapun, teman-temanku. Tergoyahkan, dia takkan kalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari lompat buat dia. Namanya dia luar biasa, biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Lambaikan tanganmu yuk. Tuhan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh dia luar biasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh, kami percaya Tuhan, namamu ada di atas segala nama, namamu yang perkasa atas hidup kami. Amin. Mari angkat tangan teman-temanku. Namanya. Oh, aku mau dengar suara teman-teman Cornerstone sore hari ini. Mari lebih keras lagi, lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Oh dia luar biasa, perkasa mulia. Yo, lebih kuat lagi buat dia. Sebutkan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita buka hati setiap kita. Sebab sungguh kebaikan-Mu Tuhan nyata dalam hidup setiap kami. Kami percaya itu Tuhan. I love you Lord, oh your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. So good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness
goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Come on, sing it together. Oh, all my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sama-sama bangkit berdiri teman-teman. Your goodness is running after me. Oh, your goodness. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, Lord. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after. Sama-sama yang percaya boleh angkat tanganmu teman-teman. Your goodness is running after. With my life laid down, I surrender now. I give you. Your goodness is running after me. Oh, your goodness running after me. Yes, Lord, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, Lord. Running after me. Sama-sama yang percaya kalau Tuhan setia, katakan. So my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Mari kita ulang teman-teman, katakan. All my life you are so faithful, God. You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sore hari ini seberapa banyak teman-teman yang percaya bahwa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu berserta dengan setiap kita teman-teman. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan baik ataupun buruk, susah atau senang, banyak masalah, Tuhan akan selalu beserta dengan setiap kita. Dan kebaikannya tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin teman-teman. Kembali kita sungguh-sungguh lagi nyanyikan teman-teman. 'Cause all my life you have been. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I
of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Amen. Kami percaya bahwa kasih karunia-Mu yang memelihara hidup kami. Oleh karena rahmat dan kasih setia Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu kami bersalah di dalam banyak hal, kami berdosa dan kami melanggar banyak hal yang Tuhan katakan. Tetapi kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mau bersyukur untuk kasih setia yang seperti itu. Terima kasih untuk mengasihi kami, mencintai kami apa adanya kami. Dan kami tahu sebagai bagian dari caramu mengasihi kami, Engkau berbicara kepada kami. Maka Roh Kudus jamah hati dan pikiran kami, agar kami bukan hanya mengerti, tetapi hidup kami diubah oleh apa yang kami mengerti itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami naikkan doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Biarlah setiap umat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara, nama saya Wahyu Pramudya, saudara-saudara, itu nama diberikan orang tua tanpa seizin saya. Zaman di mana belum ada era media sosial, kalau ada camp-camp nasional, gara-gara nama Wahyu sering saya dikira perempuan. Kalau cuman dikira enggak apa-apa saudara-saudara. Kadang-kadang saya disekamarkan dengan Wati, Sinta, Bella. Yang di dalam camp-camp zaman itu, zaman di mana mungkin kamu belum lahir, kalau saya ketok kamar tanpa bersuara, maka saya akan dengar kalimat dari mereka begini, masuk aja. Kalau namamu tertera di depan, masuk saja. Waktu itu di depan kamar itu ditulis nama siapa penghuni kamar itu. Dan biasanya dengan berani saya masuk dan kemudian terdengar suara teriakan para perempuan itu. Kamu nggak boleh ada di sini. Saya bilang nama saya tertera di situ. Kami keberatan. Dan saya bilang saya nggak keberatan. Biasanya adegan itu akan berakhir dengan datangnya panitia secara khusus bagian keamanan. Yang akan datang dan berkata, tolong ya pindah ya. Saya bilang nggak bisa, yang tertulis tetaplah tertulis. Biarin di situ. Maka ketika saya memasuki pelayanan di Surabaya 20 tahun yang lalu, saya pilih nama saya sendiri, saudara-saudara. Kalau Anda pakai Instagram, itu yang nama yang saya pakai di akun Instagram saya, Anda bisa ketemu saya di @pdtwepe, @pdtwp. Anda bisa menemukan saya menulis, saya lebih suka menulis dibandingkan rekaman. Anda bisa menemukan beberapa bagian dari khotbah-khotbah saya di berbagai tempat. Nah ini saya minta, kok cepat banget kita udah nyampe sini ya. Kita belum nyampe sini. Mundur. Jangan terlalu cepat nak. Oke, mestinya ada halaman judulnya kan? Ada enggak? Nah gitu. Please ya, jangan terlalu cepat ya. Kita walking slowly, nanti kalau saya beri kata next gitu pokoknya udah jalanin aja deh. Oke? Nah, Anda bisa ketemu saya di situ, di @pdtwp. Saya pendeta jemaat mungkin udah 20 tahun ini saudara-saudara ya. Udah cukup lama. Dan beri saya satu kali klik karena saya mau cerita satu pengalaman menarik. Next. Nah suatu kali saya melayani saudara-saudara di tempat di mana saudara-saudara kita yang struggling dengan kesehatan mental dirawat. Saya datang tuh bersama dengan tim dan ada selasar kurang lebih kayak gini tempat di mana kami jalan.
Nah, suster yang menemani perjalanan saya berkata begini, Pak WP, nanti jangan kaget ya ketemu yang aneh-aneh di tempat ini. Bapak slow aja ya. Saya bilang, ya sus, saya udah pengalaman kok. Take it easy lah. Baru kami melangkah beberapa saat, saudara-saudara, tiba-tiba ada seorang pria pakai pakaian rapi, dengan setumpuk uang di tangan, dia mengulurkan uang itu ke arah saya sambil berkata, ambil saja uang ini, ambil saja uang ini. Dari wajahnya saya tahu situ butuh uang. Saudara, siapa sih yang gak butuh uang, saudara-saudara? Dan itu uang 100 ribuan. Dan dia kembali berkata, ambil uang ini, ambil uang ini. Cuman problemnya, itu uang monopoli, saudara-saudara. 100 ribuan. Kalau Anda jadi saya, ambil gak? Nah kan saya bingung. Lalu suster berbisik gini, Pak WP ambil aja, kalau nggak ambil kita nggak boleh lewat. Makanya saya ambil saudara beberapa lembar dan ketika tangan saya mengambil mau masuk ke saku, tangan saya segera dipegangnya. Dan kemudian dia berkata dengan telunjuk kayak begini, ingat bunganya 15% ya. Lalu dia ketawa, terus dia lari ke sana kemari. Suster yang menemani saya berkata begini, dulu waktu pertama kali datang Pak, tuh uang beneran tuh. Dia kaya loh Pak, rumahnya di Surabaya Barat. Kalau saya sebutin Bapak pasti tahu deh daerah itu. Kemudian saya berjalan lagi saudara-saudara dan ngelihat ada beberapa pria, 2-3 orang pria bermain sepak bola. Mereka berteriak dan berkata lari, ya sundul, offside, seru. Udah pakai outfit sepak bola, sepatu sepak bola, seru banget. Tetapi problemnya satu, saya nggak lihat bolanya di mana. Nah itu nggak jadi masalah sih, sampai kemudian salah satu dari mereka berteriak begini, out. Dan kemudian dia nunjuk saya dari jauh, Pak yang pakai baju hitam, waktu itu saya pakai baju hitam, tendang bolanya ke sini. Saya nggak ngeliat bola. Saya tanya, sus gimana? Udah Pak, pura-pura tendang aja. Nggak ada bolanya. Kalau Anda jadi saya tendang gak sih? Kalau tendang kan jadi sama kayak mereka kan. Tapi kalau nggak nendang mereka teriak-teriak terus. Jadi saya separuh hati saya pura-pura nendang. Mereka teriak. Laki atau perempuan sih tendangannya pelan banget. Sambil dia mendekat mengambil bola yang gak saya lihat itu. Susternya cuman ketawa lalu bilang, secara jasmani mereka sehat ya Pak. Kata peribahasa, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Itu gak berlaku waktu itu. Saya bilang, sus kok aneh banget sih di sini. Kan tadi udah saya bilang. Lalu saya masuk ke tempat ibadah di mana saya seharusnya melayani saudara-saudara. Baru masuk ruang ibadah, ada pria pakai dasi, pakai jas, klimis. Lalu bergerak ke arah saya dan kemudian dia menunjuk saya sambil berkata begini, siapa namanya? Wahyu Om. Bukan, situ bukan Wahyu. Situ Yudas yang mengkhianati aku. Dan dia ketawa, ngakak. Suster nengok ke arah saya bilang gini, gak nyangka ya Pak ketemu rekan sepanggilan. Setelah saya pimpin ibadah, ada kalimat yang bagus yang dikatakan suster yang selalu saya ingat. Next, perhatikan kalimat ini. Ketidakmampuan kita menerima kenyataan hidup akan menurunkan kualitas hidup kita
perlahan namun pasti. Ya samalah seperti anak-anak generasi Anda yang gak bisa move on. Habis patah hati, ternyata pacarnya jalan sama teman baiknya. Lalu datang kepada saya dan berkata, Kak, seandainya waktu itu saya gak menerima cintanya. Seandainya waktu itu saya gak percaya sama dia. Seandainya waktu itu saya gak jadian sama dia. Saya gak akan kayak begini. Sekarang saya kehilangan semangat hidup saya. Lalu dengan marah remaja putri itu berkata kepada saya, semua pria sama aja. Oh, saya bilang beda. Ada yang skincarean, ada yang enggak. Beda nak, enggak sama. Saya enggak mau lagi patah hati, saya enggak mau lagi pacaran. Jangan ngomong terlalu cepat. Tapi ketika dia tidak mampu menerima kenyataan hidup itu, saya lihat kualitas hidupnya menurun. Dia dulu rajin di sekolah, dia dulu rajin kuliah, dia rajin mengerjakan bagiannya. Tetapi patah hati itu membuat dia tidak bisa move on. Males sekolah, ogah-ogahan, nilai turun drastis. Kenapa? Ketidakmampuan menerima kenyataan hidup menurunkan kualitas hidup kita. Itu kalimat yang saya dengar dari suster tadi sebenarnya. Itu pria yang main sepak bola, pria yang kayaknya jadi pendeta, itu pria yang nawarin uang. Mereka bukan kurang kaya, Pak, mereka bukan kurang sehat, Pak, mereka bukan kurang rohani, Pak. Tetapi ada satu peristiwa yang terjadi di dalam hidup mereka. Gak sanggup mereka terima, lalu kualitas hidup mereka menurun. Gagal move on kalau dalam bahasa generasi Anda. Tetapi yang membuat saya sedih kadangkala adalah kenyataan hidup yang pahit dan berat itu terjadi. Bukan cuma kualitas hidup menurun. Tetapi kehidupan juga berakhir. Nah, saya sudah pernah menemani remaja, pemuda seusiamu. Dihantam, dihajar masalah hidup tertentu. Tiba-tiba mengirim pesan terakhir di WA. Kak, aku tolong dimaafkan, aku gak kuat. Kontak hilang, gak bisa dihubungi, saya cari orang tuanya tidak tahu. Dan 2 hari kemudian di sebuah penginapan, dia terkapar tanpa nyawa. Hidup memang berat dan tidak mudah. Hidup tidak semenyenangkan ketika kita masih kecil dan segala sesuatu terasa begitu indah. Mudah untuk menjadi gembira, mudah untuk menjadi bahagia. Ketika kita dewasa, kita mulai menghadapi banyak kenyataan yang gak sesuai dengan harapan kita. Dan tepat di situlah kita butuh firman Tuhan yang tertera berikut ini. Next. Baca bersama saya yuk, bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita bicara pada ayat yang utama ini ya. Bersukacitalah. Kalimat yang khusus, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah saudara-saudara, sukacita yang dimaksudkan bagian ini bukanlah kegembiraan karena situasi dan kondisi terpenuhi. Saya lagi seneng Pak WP, kita makan yuk. Kenapa nak? Orang yang saya tembak menjawab iya. Saya lagi seneng nih Pak WP, kita makan. Bapak mau all you can eat? Gak apa-apa, saya traktir Pak. Saya lagi dapat hadiah dari kompetisi yang saya menangkan.
Pak WP ada lagi waktu enggak? Kalau ada waktu yuk kita makan sate. Kemana nak? Ke Terawas Pak. Lagi happy, lagi dapat duit. Serius? Iya. Itu kegembiraan, sesuatu yang terjadi karena kondisi prasyaratnya dapat. Dapat pacar, menang penghargaan, dapat duit. Siapa yang gak gembira? Anak Tuhan juga bisa bergembira karena alasan itu. Mereka yang tidak kenal Tuhan juga bisa bergembira karena itu. Tetapi yang dikatakan Alkitab tadi bukanlah bergembiralah, tetapi dia memilih kata yang khusus, bersukacitalah. Perhatikan tampilan layar berikut ini. Saya tahu bagi sebagian kamu bahasa Inggris sama sekali nggak masalah. Kasih saya 1 kali klik. Nggak ada orangnya. Pingsan nggak? Oke. Saya tahu bagi sebagian Anda nggak masalah. Joy, sukacita adalah kata yang sangat Kristen dan hal yang Kristiani. Joy, sukacita berbeda dengan happiness, kegembiraan. Happiness itu adalah hasil dari prasyarat tertentu yang terpenuhi. Tetapi joy, sukacita itu berakar, bersumber lebih dalam dari itu. Dan sumbernya itu nggak pernah kering apapun yang terjadi. Kenapa? Karena Yesus ada di hati. Jadi kalau kita diminta untuk bersukacitalah senantiasa dalam pengharapan, rejoicing in hope, Rasul Paulus tuh punya di dalam pikirannya begini, sebagai orang Kristen ada banyak tantangan di luar, ada banyak pergumulan di dalam, ada begitu banyak masalah. Tetapi di dalam semuanya itu kita gak pernah sendirian, kita gak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak disuruh bergembira karena mendapatkan sesuatu. Firman Tuhan sangat serius bahwa hidup itu nggak pernah datar-datar saja. Life is never flat. Tetapi dalam kondisi pasang surut naik kehidupan itu. Ada sesuatu yang tidak berubah di sini. Yaitu Sang Firman Yesus Kristus telah menjadi manusia. Next. Perhatikan ayat yang menjadi dasar dari pengharapan Kristiani ini, saudara-saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih setia dan kebenaran. Saudara, saya bayangkan sebenarnya kalau Bapa di surga pengen mengatakan kepada manusia, aku mencintaimu, dia bisa bersuara dengan keras dari surga. Ada gemanya, love, 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 you, full. Dia bisa meminta malaikat di surga, bisa enggak kalian menari seperti tadi? Tetapi bikin koreografi, I love you. Bapa di surga. Tetapi dia tidak melakukan itu. Sang Bapa di surga memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal menjadi manusia. Kenapa? Untuk mengatakan hidupmu begitu berharga di matanya. Siapapun kamu, apapun kata orang tentang hidupmu. Dan dia dalam hidupnya sebagai manusia merasakan segala sesuatu yang kamu rasakan, tetapi dia tidak berdosa. Dan dia yang seperti itu berdiam di dalam hidup kita. Dan
Dan di dalam kitab Wahyu, yang bukan Pramudia, kita baca tuh ayat ini. Lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru, langit dan bumi yang baru sebab yang lama sudah berlalu. Lalu aku mendengar suara dari Dia, lihatlah kemah Allah itu ada dan berdiam di tengah umatnya. Jadi dua ayat yang kita baca tadi berbicara tentang pengharapan Kristiani. Yesus sang sabda menjadi manusia, berdiam di tengah kita. Yesus suatu kali akan datang kembali, melenyapkan segala jenis penderitaan, air mata, dan banyak hal yang lain. Dan kita hidup di antara kedua hal ini, di dalam dunia yang tidak sempurna, bersama Kristus. Perhatikan bagian sederhana ini, nak. Next. Situasi masa kini. Setelah Yesus datang dan kelahirannya kita rayakan di dalam Natal. Kita masih harus bergumul dengan banyak hal. Tetapi Kristus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nanti di akhir zaman, Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi baru. Tidak ada ratap tangis dan air mata. Dan kita hidup di tengah-tengahnya itu. Di tengah dunia yang tidak sempurna. Tetapi kehadiran Kristus nyata. Saya ketemu anak remaja putri ini di terminal bus. Saya waktu itu tidak punya kendaraan pribadi dan untuk pelayanan saya naik bus. Dan karena seringnya ada di terminal, saya kenal dengan salah satu yang punya warung di terminal. Pak WP ada waktu untuk ngobrol, kayaknya tadi saya lihat ada anak perempuan bingung. Nggak baik anak perempuan di terminal. Pak WP kalau ada waktu ngobrol ya sama dia. Maka saya sepulang dari pelayanan itu, sore menjelang malam saya sempatkan waktu untuk ngobrol. Diintroduksi oleh seorang ibu perempuan yang punya warung yang saya kenal. Dia berkata begini, nak, aku gak kenal kamu, tapi ada di terminal sampai malam bukan hal yang baik untuk perempuan seperti kamu. Kamu ngobrol ya sama bapak ini, dia orang pinter, nak. Kalau kamu ada masalah, kelihatannya kamu ada masalah, dia pasti bisa menyelesaikannya. Saya gak tahu kenapa saya diintroduksi sebagai orang pinter, saudara-saudara. Bukan sebagai pendeta. Karena barangkali dia ngerasa perempuan ini nggak terlalu jelas agamanya apa. Jadi saya memperkenalkan diri ulang. Saya ini seorang konselor, juga seorang pendeta. Apa yang saya bisa saya bantu untukmu, nak? Dia nulis pakai kertas disodorin. Nama siapa ini, nak? Nama laki-laki. Pacar saya, Pak. Oke. Apa yang harus saya lakukan? Bapak bisa enggak buat dia mati? Saya pendeta, nak. Bukan preman. Ya. Kenapa saya harus buat mati nama pacarmu? Saya hamil. Oh, selamat ya, nak. Beberapa orang punya anak tuh susah sampai harus ke dokter, bayi tabung dan yang lainnya. Kamu belum menikah, udah produktif sekali. Saya benci pacar saya. Oke. Terus, saya mau dia mati. Ya, tapi bagaimana dengan kandunganmu? Berapa bulan, nak? Sekitar 4 atau 5 bulan.
Dan kemudian mengalirlah kisah itu, saudara-saudara. Seperti anak remaja pemuda yang jatuh cinta dan kemudian bergaul melewati batasan, dia hamil. Dan ketika dia menikmati hubungan yang bebas itu dengan pacarnya, dia itu hidup mengembara dari satu kota ke kota yang lain. Sampai suatu malam dia menemukan ada seorang pria mendekap erat dia, memaksa untuk meniduri dia, dan dia sadar itu bukan pacarnya dan dia berteriak. Lalu pria itu berkata, "Diam, saya sudah bayar kamu sama pacarmu." Hari itu hatinya hancur, dia jual oleh pacarnya sendiri. Dan kemudian dia tahu dirinya hamil. Beberapa bulan setelah mereka lari-lari dan menikmati kehidupan bebas yang dia mau. Urusan membunuh pacar, singkirkan dulu ya nak. Kita cari ahlinya. Ini sekarang urusan anak di dalam kandungan. Saya nggak punya tempat, Pak. Oke, gini, saya bisa bantuin. Saya akan minta salah seorang teman saya untuk menjemput kamu dan kamu tinggal di tempatnya. Ya, ini udah malam, kamu butuh waktu istirahat. 1-2 jam kemudian teman saya hadir, pria dan wanita, dia udah tahu ceritanya dan dia membawa perempuan ini. Nah karena kesibukan pelayanan saya nggak ada kontak lagi sampai 2-3 minggu kemudian rekan saya cerita. WP, you tahu nggak orang yang tinggal di tempat kita itu? Begitu kita bawa ke ruang tamu duduk, dia nunjuk satu foto lalu bilang, orang ini yang muncul di mimpi saya. Orang ini yang punya tempat ini kan. Dia bilang sama saya, jangan bunuh bayimu. Itu anakku. Temuin saya sama orang ini. Orang ini pasti tinggal di tempat ini. Dia muncul di mimpi saya. Dan dia suka memegang domba kan. Dan maaf tangannya mengalir darah berlubang kan. WP, you tahu nggak ketika dia ngomong kalimat itu. Saya tahu Yesus sudah menjumpainya secara pribadi. Tuhan itu sayang sama hidup manusia. Tuhan itu sayang sama hidupmu. Tuhan itu sayang sama hidup semua orang yang bahkan di dalam kesalahannya, di dalam kebebasannya, di dalam pemberontakannya mencoba lari menemukan sumber pengharapan lain dan kemudian menjadi kecewa. Tapi terus dia bekerja di balik layar untuk memberikan kedamaian dan sukacita yang abadi itu. Teman saya sampai bilang gini, gue jadi orang Kristen puluhan tahun, Tuhan Yesus gak pernah menampakkan diri dalam mimpi kepada saya. Tapi ini orang gak kenal Kristus, bukan orang Kristen, hidup di dalam dosa dan kesalahan yang berat, tetapi Yesus menampakkan diri dalam mimpinya. Apalagi kalau bukan karena Tuhan Yesus sayang. Apalagi kalau bukan Tuhan Yesus cinta. Apalagi kalau bukan Tuhan Yesus tahu bahwa tiap orang bergumul dengan masalah. Dan membutuhkan pengharapan untuk melanjutkan kehidupannya. Kalau di dalam kitab Wahyu dia menjanjikan bahwa dia bekerja sejak kedatangannya sebagai manusia terus untuk mengerjakan hal yang baik. Memberikan penghiburan, pengharapan bagi manusia walaupun tak terlihat seringkali. Tetapi tangannya terus bekerja. Karena dia tahu kamu dan saya kita butuh pengharapan untuk terus berjalan hidup. Satu kali klik.
Tuhan menyingkapkan penglihatan kepada umatnya di kitab Wahyu itu. Untuk menunjukkan bahwa dia terus bekerja dalam sejarah manusia, dalam kehidupan pribadi demi pribadi. Walaupun seringkali pekerjaannya tak terlihat, jalannya tak terselami, untuk memelihara hidupmu dan hidupku agar terus punya pengharapan. Satu kali klik. Yang gambar mobil. Waktu anak-anak kecil, saya tinggal nggak jauh dari tempat ini, di Kelampis. Sekolahnya itu di sekolah Gloria di Pakuwon sana, timur. Saya itu biasa membawa anak saya untuk duduk biasanya di belakang. Lalu saya nyetir. Dari Kelampis ke Gloria itu barangkali 20-25 menit. Enggak susah. Anak saya waktu itu dari umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun selalu begitu saben hari. Sehingga dia hafal jalannya. Nah suatu kali dia agak ngantuk. Dan dia bilang gini, "Pak, aku tidur aja ya. Tapi papa harus nyetir nyampe sekolah loh ya. Jangan ke mall loh ya." "Iya nak, tidur aja." Nah saya bawa tuh mobil dari Kelampis dan begitu belok di perempatan yang sekarang restoran sederhana menuju daerah ITS itu. Saya tahu macet. Grek. Dan anak saya bangun. Terus saya ingat, kan kemarin sudah ada pengumuman, ada wisuda kampus ITS, separuh jalan ditutup. Aduh, saya nyesel, saya nggak ingat itu. Memang betul kata orang, penyesalan selalu datang belakangan. Yang datang lebih awal pendaftaran. Dan ketika kemudian masuk ke bundaran ITS itu, saya udah mikir, ini bakal telat nih, bakal telat. Maka begitu ada kesempatan putar balik, saya buka handphone saya cari jalan yang lain. Sementara anak saya terlelap. Saya ikuti petunjuk di maps itu perlahan-lahan. Dan anak saya terbangun lalu lihat ada Galaxy Mall. "Pak, aku mau sekolah, Pak, bukan ke mall, Pak. Papa ngerti kan jalan ke sekolah?" "Ngerti, nah." Kemudian saya lajukan sesuai petunjuk, masuk ke kanan, memasuki sebuah perumahan. Anak saya bilang gini, "Ini jalan kemana, Pak? Papa ngerti gak sih jalan Surabaya?" "Ngerti, nak." "Ini papa yakin ini sampai sekolah nih?" "Yakin, nak." "Beneran, Pak?" Shh. Udah pusing lihat map. Mau anak ngomong terus. Jadi saya bilang, "Nak bisa diem gak sih?" Dasar anak pendeta, dia nanya, "Kalau gak diem kenapa?" "Kalau gak diem." Dia diem, tapi ngomel. "Papa ini gak ngerti jalan Surabaya. Nanti sebentar lagi aku terlambat. Aku dimarahin guru, nanti aku bilang apa?" "Shh. Papa ini ngerti gak sih?" "Shh." Karena saya bolak-balik gitu akhirnya, "Udah aku tidur aja." Terus dia tidur. Saya ikuti petunjuk dari Google Maps itu di rute yang saya gak biasa. Di satu titik saya berhenti. Saya bilang, "Nak bangun." Anak saya males-males. "Nggak mau, pasti udah nyampe rumah lagi toh. Entah nyampe mana." Saya bilang, "Nak bangun." Saya buka kaca jendela dari depan. "Lihat." Dia males-males dia lihat. "Hah? Sekolahku? Kok bisa, Pak, kita nyampe sini, Pak?" Dia ambil tasnya, lalu dia berkata, "Papa pinter." Udah dari dulu. "Papa baik." Kamu baru tahu? "Kok bisa nyampe sini, Pak? Aku masuk sekolah ya." Dia buka pintunya, dia berlari dengan gembira nyampe sekolah. Kadangkala kita seperti anak saya.
Ketika hidup kita sedang melewati jalan-jalan yang tidak kita harapkan. Gagal, nggak lulus, nggak dapat beasiswa, patah hati, ada masalah di sana, ada masalah di sini, ada problem gini, ada problem ke sana. Kita bilang, Tuhan kau ngerti nggak sih apa yang saya harapkan? Bagaimana saya bisa bergembira dalam pengharapan kalau kayak begini jalannya? Bukan ini Tuhan yang saya mau. Saya maunya yang itu, kenapa ini yang terjadi? Kenapa saya nggak lolos? Saudara melewati naik turun kehidupan. Ada tangan Tuhan yang terus bekerja. Dan inilah pengharapan terbesar kita. Bukan pada kekuatan kita, bukan karena kita bisa melakukan ini dan itu, bukan karena kita punya jejaring yang hebat. Tetapi di dalam setiap kehidupan anak-anaknya, ada tangan yang gak terlihat yang bekerja. Yesus pernah berkata, burung di udara dipelihara, Bapamu di surga, bunga dia hiasi, apalagi engkau. Next, perhatikan kalimat ini. Ketika kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, nggak selalu bisa. Tetapi pasti dia bekerja, kita sedang diajar untuk percaya pada hatinya. Hati seorang bapak yang mencintai anak-anaknya dan mengupayakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kalau saya bapak di dunia yang tak sempurna, mengupayakan yang terbaik supaya anak saya bisa sampai sekolah. Apalagi bapak kita yang di sorga. Dan ini adalah alasan kita untuk bersuka cita dalam pengharapan. Karena ada tangannya yang selalu bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Maka bersuka citalah dalam pengharapan. Mari kita berdoa. Hamba-Mu saat ini berdoa bagi mereka yang sedang patah hatinya, karena harapan mereka tidak menjadi kenyataan. Hamba-Mu saat ini berdoa bagi mereka yang dikecewakan oleh orang tua, orang terdekat mereka, guru di sekolah, ataupun siapapun yang pernah mereka harapkan. Hamba-Mu saat ini juga berdoa bagi mereka yang mungkin tidak menemukan alasan lagi. Kenapa aku harus hidup di dunia ini? Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sudah dalam keadaan apatis, tanpa semangat. Kehilangan greget di dalam hidup ini. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sedang berputus asa. Tuhan, dekap erat mereka. Hapus air mata mereka. Supaya dengan mata iman mereka bisa melihat. Ada pengharapan yang selalu ada. Karena Kristus telah lahir, mati, memberikan hidupnya bagi mereka. Ada pengharapan yang melebihi semua sukacita di dalam dunia. Karena Kristus berjanji untuk menyertai hidup mereka melalui Roh-Nya yang kudus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan ini ditujukan bagi Anda.
datang pada Yesus dan rasakan sukacita dan pengharapan yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Serahkan hidupmu sekali lagi pada Yesus. Dan kau akan melihat ada pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera yang mengalir dari dalam hatimu dan tak tergoncangkan oleh apapun juga. Yesus lihat anak-anak muda di tempat ini. Berikan sukacita dan pengharapan bagi mereka yang merasa lelah dan kalah. Agar bersama dengan Kristus mereka cakap menanggung segala perkara. Ada sukacita di dalam pengharapan yang berbeda dengan yang diberikan oleh dunia. Di dalam nama Kristus kami berdoa, dan biarlah setiap umat Tuhan berkata, amin. Teman-teman, kita diberi waktu untuk memberikan persembahan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Kita bersatu hati berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan apa yang Kau sudah beri pada kami Tuhan. Kami memberi karena kami sungguh mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur juga untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar firman ini bisa tertanam Tuhan di hati kami dan kami bisa menjalankannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Sebelum kita mulai pengumuman, kita mau menyapa teman-teman dulu ya. Boleh banget, boleh banget, boleh. Yuli duluan deh yang nyapa yang pertama. Oke, boleh deh. Aku mau suara yang keras ya. 1, 2, 3, Shalom Cornerstone. Wah, Wah, kayak kurang gak sih, Ge? iya. Yang aku kedengaran cuman dari sebelah kanan aja nih. Bener banget, bener Choir banget. aja. Kita coba sekali lagi, aku sama Yuli tidak pakai mic ya teman-teman. Wah, jadi Nanti harus kalian- lebih keras dong. Betul. Kalian menyapa kita sambil dada-dada ya. Kita mau didada-dadain di depan. Oke. Biar gak kacang. Dengan suara senyum gitu ya. senyum yang Iya, cantik dan senyumnya ganteng-ganteng ya. kasih yang lebar ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, sambil persembahan dijalankan, kita berdua mau kasih beberapa pengumuman ya teman-teman. Bener banget, kayak apa Jangan tuh? bosan-bosan ya sama pengumuman kita ya. Oke, buat pengumuman yang pertama, ada yang hari ini baru pertama kali datang nggak? Boleh angkat tangan yang baru pertama kali datang. Ada yang baru bakal datang? Boleh teman-teman, jangan malu-malu. Yuk. Ada? Belum ada atau masih malu-malu nih? Asik. Oh ada tuh Cece, ada tuh Ce. Wah, ada Oh, di ada sebelah di sana. kanan kita. Ternyata teman-teman yang baru pertama kali yang hari ini malu-malu. Nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, aku mau jelasin dulu buat teman-teman yang baru pertama kali datang akan mendapatkan kartu newcomers. Seperti ini nih kartunya. Kembali aku ingetin ya teman-teman, ini bukan e-tol, tidak ada isinya. Jadi jangan dibawa pulang. Tapi bisa ditukarkan sama souvenir nanti sepulang ibadah. oh. Nah, cara Kasih, nukarin kasih. souvenirnya bagaimana? Ditukarkan di teman-teman Asyar. Hari ini semua teman-teman Asyar pakai Landyard, pakai ID card ya. Jadi cari pelayan Tuhan teman-teman Asyar yang pakai ID card. Nanti sepulang ibadah kalian bisa kasih kartu ini ke mereka untuk ditukarkan souvenir. Nah, sekarang karena kita sudah tahu ada teman-teman kita yang baru, kita mau menyapa mereka. Arahkan tangan ke sebelah kanan, teman-teman yang baru ada di sebelah kanan. Iya. Kita mesti Yang baru dulu. jangan takut, kita tidak akan menggigit, Bener tidak banget. digigit. Tenang, Kita hanya tenang. menyapa ya. Tidak diserbu. Ya. Kita mau sapa bareng-bareng, kita bilang welcome to Cornerstone ya. Dalam hitungan 1, 2,
Welcome to Cornerstone. Wah. Asik. Oke, Selamat datang ya buat teman-teman yang baru. Bener Sampai ketemu banget. lagi di minggu depan. Yui. Oke, lanjut Yuli. Dan pengumuman kedua teman-teman, gak henti-hentinya aku mau ngingatin teman-teman yang mau rindu pelayanan boleh kita sangat-sangat open. Kita banyak semua divisi. Yang pertama divisi PAW, ada pemain musik, ada WL singer, dan teman-teman suka nari, ada choir. Wih, semangat banget. Dan ada teman-teman IMC yang tadi di depan. Nah itu, dan kita juga ada di balik layar. Itu ada multimedia, ada kameramen, ada lighting, dan di belakang kita juga ada soundman. Satu lagi, ada yang lupa nih. Yang biasa suka ngerangkum-ngerangkum di apa tuh ibadah-ibadah itu loh, apa sih? Ada satu lagi yang tidak terlihat, tidak nampak Bener ya banget, kalau di hari tapi Sabtu. membuat kita bisa tahu firman Tuhan kan. Iya, itu Itu namanya apalah? divisi kurikulum. Nah bener banget, divisi kurikulum yang teman-teman mau rindu pelayanan divisi kurikulum boleh join ya. Oke, gimana sih cara joinnya? Cara joinnya tanya-tanya ke teman Asher seperti biasa ya. Oke. Yap. Oke, pengumuman yang ketiga. Kita kan sudah sering ya teman-teman ketemu di hari Sabtu gitu. Nah Bener mungkin banget. kalian sebelum hari Sabtu, aduh udah kangen nih, pengen lagi ketemu sama yang lain gitu kan. Kurang puas ya di hari Sabtu nih cuma 2 jam nggak kan. puas, 2 jam aja kita ketemu. Kita ada komunitas teman-teman selain di hari Sabtu. Jadi kita ada namanya, komunitas itu adalah BYC, bener banget. BYC kepanjangannya teman-teman adalah Bethany Youth Community. Nah, buat kalian yang rumahnya di Surabaya Barat, rumahnya di Surabaya Timur, Surabaya Selatan, semuanya ada BYC. Asik. Nah, nanti BYC ini teman-teman biasanya di setiap hari Senin ya. Ada juga yang setiap hari Rabu. Jadi nanti kalian bisa tanya ke teman-teman Asher rumah kalian ada di mana. Kasih tahu ke mereka supaya mereka bisa tunjukin kalian ke BYC terdekat di rumah kalian. Bener banget. Lanjut. Oke, selanjutnya Cornerstone juga tidak lupa punya sosial media. Kita punya Instagram. Yuk teman-teman boleh di follow Instagramnya Cornerstone. Ada yang sudah follow boleh angkat tangannya? Kon, ayo. Yang belum follow? Yang belum Yang belum follow, follow? liatin ya dari depan. Nanti Siapa? aku lihat ya pulang-pulang. Ayo follow. Dan kita juga ada YouTube channelnya Cornerstone bisa dilihat. Dan kita juga ada sosial media baru yang suka asik. Itu apa ini? Kita punya TikTok teman-teman. Jadi juga boleh di follow TikTok kita. Tara. Di situ akan ada video rekapan kita ya. Oke, jangan lupa di follow dan di like. Oke semuanya. Oke. Oke, selanjutnya Cici apa ini? Enggak jemu-jemu, tidak capek-capek kita Bener mengingatkan kalian kalau setiap hari Sabtu kita akan selalu ada ibadah di tempat ini ya teman-teman. Jadi sampai ketemu di minggu depan. Minggu depan tetap ada ibadah setiap hari Sabtu jam 6 sore di Hall Bethany Manyar. Oke, sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada
ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari teman-teman, sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita pujikan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan janji-Mu seperti fajar yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak, buat kebaikan-Mu malam hari ini ya Bapak. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu, kami sudah menyembah-Mu, memuji Engkau ya Bapak. Kiranya setiap pujian penyembahan kami itu semua menyenangkan hati-Mu, dan kami sudah mendengarkan juga sebagian firman-Mu. Kiranya firman-Mu juga tertanam dalam hati kami, supaya kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta WP ya Bapak. Engkau berkati pelayanannya, Engkau yang berkati dalam keluarganya, pekerjaannya, apapun yang beliau kerjakan ya Bapak. Kami percaya itu semua juga untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk rekan-rekan yang telah melayani kami malam hari ini, dari tim WL, PAW, Multimedia, EMC, Choir, Asyir, dan setiap yang melayani kami malam hari ini. Engkau juga mau berkati mereka dalam pelayanannya, dalam keluarga, dalam pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang malam hari ini hadir ya Bapak. Pertemukan kami kembali ya Bapak, minggu depan tuh kami dapat kembali memuji, memuliakan nama-Mu. Juga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Lindungi kami ya Bapak, yang kami akan pulang. Kau berkati sertai kami Tuhan, yang melanjutkan kegiatan pun Engkau juga menyertai. Kami percaya Engkau yang akan memberkati kami dimanapun kami berada. Mari sama-sama teman-teman kita buka tangan, kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih kuasa-Nya yang kudus, yang memberkati kita malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya, terima berkat Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. See you next week teman-teman. God bless you. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia.
namanya